Assalamualaikum. Selamat datang anak-anak. Kali ini kita akan belajar pembelajaran kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan. Tujuan pembelajaran adalah 1. Siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. 2. Siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. 3. Siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. 4. Siswa dapat menyebutkan pengertian fungsi dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Yang dimaksud organ gerak manusia dan hewan adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuat dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Coba kalian baca teks organ gerak manusia dan hewan. Dapat diperhatikan, teks tersebut tersusun atas 5 paragraf. Setiap paragraf tersusun atas gagasan pokok dan kalimat pengembang. Gagasan pokok terdapat di kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, di tengah paragraf, di akhir paragraf, atau campuran. Mari kita belajar langkah-langkah menemukan ide pokok. Langkah-langkah menemukan ide pokok adalah 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Temukan kalimat utama. 3. Temukan unsur inti kalimat utama. Mari kita cermati paragraf 1. Ide pokok paragraf 1 yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Selanjutnya, mari kita cermati paragraf 2. Ide pokok paragraf 2 yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Perhatikanlah paragraf 3. Gagasan pokok paragraf 3 yaitu organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Kita beralih ke paragraf 4. Gagasan pokok paragraf 4 yaitu tulang merupakan alat gerak pasif.
Paragraf 5, mari diperhatikan. Gagasan pokok paragraf 5 yaitu otot merupakan alat gerak aktif. Setelah kalian membaca teks alat gerak manusia dan hewan, coba kalian temukan kalimat pengembang dalam bacaan organ gerak hewan dan manusia. Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf dengan cara menambah gagasan penjelas, kemudian memberi penjelasan terhadap gagasan pokok atau gagasan. Sebagai contoh, organ gerak terdiri atas dua macam. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan menjadi paragraf dengan menambahkan gagasan-gagasan pendukung yang memperjelas gagasan pokok. Pada kalimat organ gerak terdiri atas dua macam dapat menjadi paragraf. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Coba anak-anak diskusikan tentang hal-hal berikut. Pengertian ide pokok bacaan, fungsi ide pokok bacaan, cara menentukan ide pokok bacaan. Kalian bisa diskusikan dengan teman-teman kalian atau dengan keluarga kalian di rumah. Selamat mengerjakan. Pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.